Untuk prediksi titik-titik kemacetan, ya. Yang tadi saya sampaikan untuk trouble spot untuk di jalur arteri, yaitu dari arteri. Ini yang biru ini jalur kawasan wisata. Kawasan wisata. Perbatasan Padaherang Banjarsari. Yap. Ya. Di sini ini ada pertigaan Pancimas. Ini yang ke arah Cilacap ya, Patimuan. Yap. Nah, ini itu akan saya jadikan keran. Ya. Kenapa saya bilang jadikan keran? Ini bagaimana arus di sini, arus di pintu masuk. Kalau di pintu masuk lenggang, saya jebol, ya kan? Tapi kalau seandainya arus di pintu masuk utama, di pintu masuk 1, 2 ini padat, maka di sini akan saya hambat biar tidak sekaligus harus datang ke sininya. Ya, Wan, jadi Ridwan nanti itu kalau besok sudah mulai itu pantau di CCTV arus yang dari arah Banjar bagaimana, ya kan? Bagaimana Ridwan jadi keran di sini, ya kan? Pengaturan keran di sini akan menentukan di pintu masuk 1, 2 dan di pintu masuk utama, ya kan? Kalau seandainya di sini yang mengendalikan taruhlah Pak Anang bahwa di sini pintu masuk 2, 3 ini utama ini aman, ya sudah jebol, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu nanti perbanyak yang dari dalam keluar. Nah, yang ini hambat dulu gitu. Misalkan. Jadi itu namanya dijadikan keran. Nah, ini untuk jalur arteri. Untuk jalur arteri itu kalau untuk masuk kendala hanya satu di sini saja. Di pertigaan Pancimas, Kalipucan Cilacap di sini. Sewaktu masuk nanti akan ada lagi trouble spot di sini di pintu utama. Makanya kemarin saya sampaikan ke Dinas Pariwisata agar sebelum pintu masuk ini dikasih rambu-rambu 500 meter, 1 kilo, 200 meter ini pintu masuk Pangandaran via Jembatan Merah. Ya kan, ini di sini juga sama. Nanti di sini pengaturan kalau ini udah ada antrian berarti kita belokkan ke sini. Kalau juga masih tidak kuat, Pak Anang ngasih tahu Ridwan yang di sini, tolong arus yang dari arah Banjar yang mau masuk Pangandaran arahkan ke sini. Kalau seandainya sini sudah tidak mampu. Tapi kalau seandainya di sini masih mampu, aman di sini di apa namanya itu? Ini Taman Pesona. Nah, kalau ada antrian kira-kira masih aman ya kita belokkan sini biar masuk lewat sini atau bisa via Cikemulan. Nah, itu untuk arus masuk kawasan wisata. Untuk arus keluarnya, untuk arus keluar itu akan ada kendala pertama di sini nih di apa nih? Bahari. Rumah makan Tirta Karya Bahari. Yang kemarin kejadian itu di sini karena banyak yang parkir di bahu jalan. Nah, Tirta Bahari Babakan. Yang kedua di Simpang 3 Cikidang. Nah, keluar masuk ini sewaktu jam check out antara jam 12 sampai jam 2. Nah, kita akan melaksanakan one way sepenggal dengan penutupan, bukan penutupan kalau sih, pengalihan arus yang dari arah Banjar menuju ke Pangandaran itu dialihkan melalui sini, nah, ke Cikidang. Arus yang dari Marlin menuju ke Simpang 3 Cikidang kita buat satu arah, ya kan, satu arah. Tapi di sini akan ada kendala, Mas. Di sini itu ada jalan tikus. Yang keluarnya di sini. Ah, ya kan ada gang-gang ini. Mobil pun bisa masuk. Mobil bisa masuk nih. Ada keluar di sini. Ini harus dikasih tahu, sosialisasikan masyarakat. Jangan mobil dikeluarkan di sini. Ya kan? Sewaktu pelaksanaan one way jangan ada satu kendaraan pun yang keluar, yang melintas dari sini ke sini, ya kan? Nah, ini yang jaga di sini, betul-betul perkuat. Sebelum ada aba-aba dari padal di Marlin, jangan coba-coba buka arus, ya kan? Kalau sudah ada aba-aba, oke, disebut penormalan itu antara penormalan dengan pembukaan itu beda, ya. Kalau di one way, kalau penormalan itu berarti arus yang asalnya di lajur kanan normalkan kembali ke kiri. Ya, itu disebut penormalan. Nih, yang anggota Turjawali. Silakan nanti kalau petunjuk saya normalkan. Normal itu bukan berarti yang ini kendaraan dibuka, bukan, tapi penormalan arus yang dari arah Marlin balikan ke jalur semula. Ya kan? Setelah normal, saya nanti yang dari sini itu nyampe atau Pak Anang ataupun siapa padanya nyampe di titik
simpang 3 Cikidang, baru yang Cikidang dibuka. Yang disebut normal itu bukan normal dibuka. Penormalan itu arus kendaraan dikembalikan ke lajur yang asalnya yang normal. Setelah nanti yang ngawal satu motor nyampe di pertigaan Cikidang, barulah Cikidang dikawal oleh ini arus ini ke sini. Pertama, one way penggal pertama, one way penggal kedua itu akan dilaksanakan di Masjid Al-Jabar di sini. Nah, karena arus setelah kita kuras nih, setelah kita arus kuras dari arah Marlin sampai sini, berarti di sini akan terjadi penumpukan kan? Nah, dari sini asalnya 2 lajur, datang ke sini 1 lajur, pasti di sekitaran Emplak itu akan numpuk. Nah, termasuk di SPBU Putra Pinggan akan numpuk. Nah, setelah numpuk jangan dulu dilaksanakan one way, padatkan dulu supaya padat bener. Nah, jangan sampai kalau kita melaksanakan one way, jangan sampai kita narik angin. Bagaimana kendaraan itu padat rapat. Setelah rapat betul-betul dinilai rapat sampai dengan bundaran Emplak atau Al-Jabar, baru kita lihat CB. Apakah arus yang dari arah Banjar ini normal atau padat? Ya kan? Kalau seandainya normal, kita bisa laksanakan one way. Tapi kalau seandainya arus yang dari arah Banjar menuju ke bundaran Emplak ini padat, kita jangan sekali-kali laksanakan one way. Karena akan terjadi kalau di sini kita tahan, nih kita paksakan tahan, otomatis arus itu cepat padat kan? Benar kan? Nah, kita narik ke sini bisa, tapi waktunya akan sebentar. Karena keburu padat kesininya tidak akan maksimal kecepatan. Paham nggak? Nah, terus kalau ngeberhentiin mobil, nah di sini taruhlah ini di Emplak. Nah, ini yang dari ujung sini sampai ke berapa kilo ke belakang mobil itu pepetkan ke kiri bener. Jadi bagaimana arus jalan lajur yang kiri ini betul-betul lebar. Nah, mobil motor itu betul-betul pepetkan betul ke bahu jalan, ya kan? Sampai mepet bener. Dan ini kalau seandainya kita titik pending di sini, mobil jangan diberhentiin langsung di sini, kasih jarak kurang lebih 500 meter. Nah, suatu saat ada stuck di sini, tujuannya ini kita lagi pelaksanaan one way ini dari arah Putra Pinggan menuju Emplak. Kalau seandainya terjadi stuck di sini, kita minimal ada spare. Oh, jalankan 500 meter. Atau otomatis nanti ada celah kan di belakangnya. Nah, bisa untuk kalau seandainya terjadi stuck di ujung. Itu caranya. Nah, Pak Ridwan, pasti Pak Ridwan juga belum pernah melaksanakan one way kan? Belum. Nah, tolong di sini kita tidak bisa menggunakan mobil. Ya kan? Motor dengan public address-nya harus jalan. Nah, ke kanan kan. Nah, tapi jangan juga terlalu jauh. Lihat situasi dan kondisi arus yang dari arah Banjar. Kalau arus yang dari arah Banjar memungkinkan, lengang, oke. Nah, bisa juga kalau ini arus padat tapi dari sini pun padat, kita bisa buat 2 penggal. Nah, contoh kita penggal pertama itu di Emplak. Nah, penggal kedua kita di seputaran yang tempat kalian operasi itu. Nah, tapi bukan mau dilaksanakan one way. Di penggal kedua tuh hanya nahan aja, nahan arus saja. Paham nggak? Hanya nahan kendaraan, ditahan saja. Untuk melancarkan arus yang dari sini supaya lancar. Kan tikungan-tikungan kalau seandainya gitu. Nanti untuk melepasnya, kalau ini nggak usah nunggu komando yang penggal kedua. Karena udah jelas, yang harus perkuat mah yang di sini. Nah, jangan sekali-kali kalau seandainya belum ada komando, dibuka, jangan sekali-kali lepas. Ya Wan, ya, yang tadi saya sampaikan, jangan sampai nanti di lapangan berbeda paham antara penormalan dan pembukaan. Kalau bilang normal itu kendaraan dikembalikan ke jalur semula, kalau dibuka, pembukaan ya buka. Gitu. Ya. Tuh. Ini penggal kedua. Penggal ketiga setelah kita narik di sini pasti akan terkumpul di pertigaan Pancimas arus itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kendala di Pancimas ini crossing. Yang masuk, yang keluar, ya kan? Terutama yang belok ke kanan, yang dari dalam belok ke kanan, yang dari utama masuk ke dalam. Nah, ini kalau pas jam check out kan banyak orang yang Cilacap Jawa Tengah yang habis dari Pangandaran, ini di sini cukup berat. Nah, makanya kita laksanakan penggal ketiga di SPBU Tunggilis. Jaraknya kurang lebih berapa kilo? 6 apa 9? Nahan kendaraan tidak bisa kita nahan di sini. Nggak bisa, Wan. Ya, nahan di sini nggak bisa. Nahannya di dalam. Ya kan? Di dalam, jika perlu di jembatan. Motor-motor kumpulkan di jembatan, atau sebelum jembatan, ya kan jauh.
sebelum jembatan. Karena kalau seandainya ada kendaraan berat, jembatan kan ngeri, ya kan, ngeri. Pokoknya agak jauh lah. Nanti sedikit-sedikit. Oh ini udah agak lama, udah hampir 30 menit atau 40 menit, keluarkan sebentar, geser. Karena kan motor nih gelembung. Kalau mobil jangan, motor kan pasti nggak gelembung. Nah motor keluarkan dikit sampai sini, pindahin sekatannya, pindahin. Kalau masih ini dibuka betul-betul ke kiri dan ke kanan, jangan, walaupun ini berat, anten dan lain sebagainya, kalau ini belum, karena kalau seandainya ini pasti di akhir nih, di akhir sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib kita tidak akan mungkin melaksanakan one way, kita resikonya cukup berat, cukup tinggi resikonya. Jadi maksimalkan sampai maghrib, ya kan, pelaksanaan one way. Setelah maghrib baru ini buka semua. Nah itu jelas ya rekan-rekan wartawan. Nah, betul-betul. Untuk jalur Batu Karas Madasari seperti gimana nanti ya? Untuk jalur Batu Karas Madasari kan kalau untuk kawasan wisata itu sebetulnya udah dikelola oleh pengelola, yaitu dalam ini di Sparfood, ya kan. Tapi kita juga tetap ngasih masukan untuk khusus jalur Batu Karas dan ke Madasari. Saya tidak merekomendasikan untuk kendaraan besar, bus, truk yang melintas dari arah Batu Karas ataupun dari Madasari ke Batu Karas, ya kan. Saya rekomendasikan hanya kendaraan kecil. Di sana harus ada penyekatan, ya kan. Di sana harus ada penyekatan bahwa kendaraan besar tidak boleh ke arah Madasari dari arah Batu Karas melalui jalan yang baru. Untuk pengaturan, untuk pengaturan di kawasan wisata itu pengelola, nah, pengelola yang bertanggung jawab. Tapi tetap mereka meminta bantuan ke pihak kepolisian untuk melaksanakan pengaturannya. Ada berapa pos? Jumlahnya kalau untuk titik yang akan kita isi jumlahnya 18 titik dari mulai Simpang 3 Susi sampai dengan ke Pangandaran Sunset, ya kan, satu arah sesuai jarum jam dari Susi ke PW, ke Ajo, ke Airut, Badeto Ratu sampai ke balik lagi ke Sunset. Prediksi kalau melihat atau dari Kemenhub bahwa ada kenaikan kurang lebih 6% untuk jumlah arus mudik, ya mungkin pasti akan ada imbasnya khususnya ke kawasan wisata, dan kita pun berharap bahwa pengunjung bisa lebih lagi dari tahun kemarin. Jalur kecelakaan sama seperti biasa, ini jalur emplak, ya jalur emplak, karena kemarin pun saya sampaikan ke Pak Bupati dan Forkopimda bahwa ada 3 titik tikungan yang notabene-nya jalurnya sempit dan tajam, ya kan. Bahwa di situ kalau seandainya cross antara bus dengan bus, salah satu harus berhenti kan, karena emang jalurnya sempit. Yang selama ini terjadi pun ya di jalur emplak dan di sekitaran Padaherang yang sering terjadi kecelakaan. Karena kalau Padaherang treknya kan lurus, ini kalau Padaherang itu treknya lurus, sementara di sini jalan kelok-kelok. Jadi 2 titik ini yang menjadi black spot. Untuk prediksi titik-titik kemacetan, ya? Ya tadi saya sampaikan untuk trouble spot untuk di jalur arteri, yaitu dari mulai Marlin sampai dengan ini Simpang Tiga Cikidang, nanti lagi ya seputar sampai dengan Pancimas lah. Pancimas, ya. Untuk kepadatan ya, tapi bukan macet, padat. Oke. Alternatif Cigayam, tapi saya pun tidak merekomendasikan kendaraan besar yang melalui jalan Cigayam yang keluar Banjarsari, ya kan. Nah, demikian juga jalan yang menuju Cikatomas, ini jalannya rusak, dilatasinya rusak. Jadi ini hanya alternatif terakhir, ya kan. Kalau saya lebih mengutamakan lebih baik gunakan jalur arteri ini, ya kan. Jadi anggota pun saya tidak terlalu terbagi ke sana. Kalaupun padat di sini saja, anggota saya ada di sini semua. Iya. Oke.